Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sungai AR. Salam sedulur sungai dimanapun kalian berada. Oke, pada video kali ini kita tidak berdua lagi. Kebetulan kedatangan salah satu sahabat saya, Mas Kewan. Ya, pada video kali ini apa Mas Anton yang akan dibagikan cerita kepada teman-teman penikmat cerita? Ya, pada malam hari ini saya mau menceritakan tentang keangkeran suatu daerah yang ada di kota saya. Kalau nggak salah warga setempat menyebutnya Rondo Kuning. Waduh, Rondo Kuning. Ya, Mungkin dari teman-teman ada yang pernah dengar atau gimana ceritanya? Ya, sebelum lanjut ke cerita, yang belum subscribe silahkan kalian menekan tombol subscribe-nya dan like jika kalian menyukai video dari kami. Dukung terus channel kami, share ke sosial media Anda. Oke, monggo Mas. jadi begini Mas Kewan, Mas Oye. Setahu saya Rondo Kuning itu adalah sebutan untuk suatu daerah. Jadi Rondo Kuning itu tempatnya seperti kayak kampung tapi rumahnya agak jarang gitu Mas. Agak jarang, jadi kanan kiri itu yang banyak karangan lah kalau orang sini namanya. Jadi, itu perempatan ya? Lebih tepatnya perempatan Rondo Kuning. Iya benar. Nah kalau itu banyak yang tahu itu. Iya, pasti ya. Banyak yang tahu. Nah itu dulu sebelum sekarang kan dulu masih rame Mas. Dulu masih sepi, kalau sekarang kan udah rame. Ya. Dulu itu dengar-dengar dari mitos-mitos warga setempat, itu dulunya katanya ada sepasang suami istri yang waktu itu si istrinya itu selingkuh Mas. Terus ketahuan sama suaminya. Suaminya kalau nggak salah sopir angkot Mas itu. Saking marahnya si suami itu, si istrinya itu diseret pakai angkotnya, lalu dipukul Mas sampai meninggal Di tempatnya. Iya. Kalau nggak salah itu sama selingkuhannya, mati berdua itu. Iya, sama selingkuhannya Mas. Itu waktu itu aku masih SMP. Ya. Aku lewat situ. Iya, kejadiannya. Jadi pagi hampir jam 7 itu karena buru-buru aku lewat situ dan ternyata mayatnya masih bergelimpangan di situ. Itu tahun berapa Mas kira-kira? Lupa. Waktu itu saya masih SMP. Waktu SMP. Ya. Nah, terus dilanjut Mas. Setelah kejadian itu katanya warga setempat sih gimana, suasananya berbeda lah Mas. Jadi agak gimana ya, agak menyeramkan lah, apalagi di kanan kirinya kan waktu itu masih jarang ya Mas ya, rumahnya. Jarang ya, kayak sekarang kan sudah banyak rumahnya, terus ada PJU-nya. Dulu masih sepi Mas itu. Sekarang udah banyak ya, masih pedagang kaki lima banyak di situ. Ya. Tiap sore rame banget di situ sekarang. Ya. Terus kan yang kalau nggak salah pertama dihantuin kan pedagang bakso Mas tuh ya, dari perempatan Rondo Kuning itu Mas. Ya. Terus? Jadi kejadiannya pedagang bakso itu kan lumayan laris Mas. Sebenarnya lumayan laris, tapi pada hari itu dia agak sepi lah, sampai malam biasanya. Sampai malam banget dia belum habis dagangannya, masih lumayan banyak. Terus sebelum ada orang itu dia tuh kayak mau bau anyir darah. Sebelum kejadian yang legangan itu dia mencium bau anyir darah Mas. Di daerah di daerah perempatan tersebut. Ya, perempatan tersebut Mas. Kejadiannya malam atau malam Mas itu Mas? Si tukang baksonya? Iya, malam Mas. Setelah dia bawa anjir, ini bawa apaan ya? Masa ada hewan yang mati di sini, dia nyari apa tikus, apa biasanya ada hewan yang ketabrak mobil apa gimana kan, biasanya ada yang dibawa sembarangan kan bau Mas. Ya, betul. Ya, itu dia nyari juga tetap nggak ada. Setelah itu ada perempuan tiba-tiba datang ke warung baksonya, dia nggak ngomong, cuma bilang gini,
Maksudnya? Isyaratnya dia pesen bakso Pesen satu satu, lah, satu ya, gitu. bakso Satu porsi Ya. gitu. Terus sama pedagangnya itu dibuatkan lah baksonya. Heeh. Ya, setelah dibuatkan kan sama dia ditinggal apa duduk-duduk apa main HP itu dia makan. Terus setelah itu dilihatnya lagi dia ngomong gini lagi mas. Nambah lagi. Ya kalau nggak salah sampai 3 kali atau 4 kali itulah mas. Iya, iya. 3 kali atau 4 kali itu dia makan bakso habis. Terus tukang baksonya tuh berpikir gini mas, ini orang apa bukan ya? Masa makan bakso banyak banget, tapi dalam hatinya mas menjual bakso tersebut mungkin dalam hatinya bilang gitu. Setelah itu agak lama dia ngomong ke orangnya itu, Bu, baksonya nambah lagi apa enggak? Dia nolaginya wajahnya rata mas, wajahnya rata, baunya anyir, pokoknya dia menampakkan bentuk aslinya lah. Tukang baksonya lari mas itu mas. Pada saat itu hanya tukang bakso sendiri apa ada juga apa itu pembeli yang lain di situ apa enggak mas? Nggak ada mas. Kalau yang saya dengar Nggak ada. nggak ada Kalau mas. dulu di tempat itu sepi mas. Oh gitu. Cuma Iya. kebun-kebun, ada lah rumah, itu jarang-jarang tapi. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya, Iya. nama Rondo Kuning itu sebelum kejadian tersebut, itu Sebelum- namanya sudah Rondo Kuning. Sebelum Iya. kejadian tragedi bakso Tragedi- atau bukan tragedi yang pembunuhan tadi. itu, Oh iya, sebelum iya, itu. iya. Itu namanya udah Rondo Kuning. Nah terus itu dulu juga udah serem. Terus ditambah lagi kejadian seperti itu, tambah serem. Jadi kenapa yang menghantui itu mukanya rata? Kemungkinan besar si wanita yang selingkuh itu diseret mukanya hancur. Ya. Yang saya dengar Menurut saya seperti itu. Ya. Dan kejadian tukang bakso itu kan setelah ada pembunuhan itu tersebut. Oh iya, tadi itu. Menurut saya itu karena dia penasaran. Iya. Penasaran kenapa bisa ketahuan, kenapa bisa terjadi seperti ini. Ya. Penasarannya seperti itu. Iya. Mungkin sampai sekarang pun masih ada di sana, masih ada. Cuma nggak terlalu mengganggu seperti waktu itu. Mungkin kalau sekarang sudah rame lah mas ya. Sekarang udah rame, udah Pedagang terang banyak, banget, iya. pedagang banyak. Males kayaknya setannya udah. Malu, nah. Malu. Kena lampu yang terang malu dia. Iya. Iya. Kan mungkin dianya sendirian pedagang Nah. banyak, mau Iya. gantiin satu-satu Takut nggak dikeroyok. cukup. Pas Kuntilanak waktu- diperkosa rame-rame hilang gitu. Tapi pas waktu kejadian itu memang masih sepi ya mas. Sepi Iya, banget. iya. Mas waktu kejadian tukang bakso di hantuin itu tadi mas. Terus itu juga ada kejadian lagi dari kakek almarhum kakeknya istri saya mas. Lewat situ naik sepeda. Sepeda pancal ya? Iya, sepeda Sepeda pancal. pancal. Antar. Dia lewat situ nggak tahu kalau nggak salah dari rumah temennya atau gimana gitu mas. Lewat daerah situ ya belum begitu malam sih, sekitar jam 10-11an. Waktu dia ngayuh sepeda di pertengahan jalan mas, tiba-tiba sepeda itu kayak ada yang gimana ya, ada yang beratin di belakang mas. Ada yang numpang. Ada yang numpang lah, Mm-mm. ada yang numpang di belakang. Terus kakek saya itu bingung mas, ini kenapa sepeda? Apa bannya bocor apa gimana? Terus setelah itu dia turun mas, dia turun tuh sepeda mungkin apa dikira les gitulah mas. Ya. Kiranya Ya, ikut kayak lah dengan- ngerasa ngerem gitu. ya. Terus dimundurkan lah sepeda itu, dimundurkan nggak bisa, dimajukan Majukan. juga nggak bisa mas, dia bingung. Terus Jadi dia sepedanya tetap stuck di situ. ya. Setelah itu dia bingung, dia ngomong, yang penghuni di sini tolong jangan ganggu saya di sini cuma numpang lewat. Itu tetap mas. Dia Tetap bingung. nggak bisa jalan berarti Iya, sepedanya? tetap Tetap nggak bisa nggak jalan. bisa jalan mas. Hah? Akhirnya kayak saya juga bingung, dilihatnya tengok kanan kiri nggak ada orang lewat, apalagi keadaannya juga kan mas, apa namanya, keadaannya kan juga gelap, maksudnya nggak ada penerangan. Iya, belum ada penerangan. Penerangannya Ah. masih jarang banget mas. Berarti jam segitu waktu itu udah malam. Ya, lumayan Udah malam malam. mas udah itu. Setelah itu akhirnya kakek saya inisiatif lah, dikencingin tuh sepeda. Setelah dikencingin, ditunggu sebentar, akhirnya bisa buat jalan lagi mas. Iya. Itu kan kakeknya bilang numpang lewat. Iya. Ya siapa tahu penunggunya situ mau numpang juga naik. Itu yang saya Biasanya tahu, gitu. Mas. Iya, iya. Numpang mau kemana gitu. Cuma nggak ngomong. Iya. Biasanya kayak gitu mas. Berarti bisa dibalik tadi. Maksudnya? Kalau kakeknya numpang lewat,
kan dikencingi itu Iya. ceritanya. Kalau dianya mau numpang apa itu? Minta bonceng. Minta bonceng gimana itu? Susah itu. Iya, bisa lagi mas. Kalau setahu saya di cerita di Rondo Kuning, setahu saya kayak gitu mas. Oh, seru. Sebenarnya- Cerita di situ seru semua itu. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang lain mas, tapi saya nggak begitu jelas lah daripada nanti kita salah cerita. Nah, kalau dengar-dengar Ya, Gimana di Mas? rumah yang itu pojokan, itu rumah itu gonta-ganti penghuninya ganti-ganti terus. Katanya yang serem lah, katanya yang keramik itu meledak-meledak sendiri. Pokoknya banyak cerita serem di situ yang mungkin juga harus dikuak. ya. Mungkin harus ada Itu penelusuran. kejadiannya Pak. Ya, tapi itu mas. Itu apa itu? Sering-sering malam apa siang Pas juga malam. pernah Mas? Rata-rata malam. Kalau siang belum ada ya cerita. Belum ada. Rata-rata malam. Rata-rata malam kejadiannya. Ya cuma kalau dia mau ganggu siang ya nggak apa-apa juga. Iya. Yang penting Kan satu. dia Yang dia penting juga satu. nggak ada jam kerja ya. Iya. Yang penting Betul. satu. Boleh ganggu orang pada siang, bukan boleh ya? Iya. Iya bisa ganggu orang pada siang hari. Yang penting satu. Bukan saya yang diganggu. Takut saya juga. Kalau yang lainnya terserah lah Oh, ya. terserah. Yang penting bukan saya. Kan Itu terserah. dia juga nggak punya jam kerja. Nah itu. Nggak tahu juga gajinya UMR gimana nggak tahu. Ya, dari teman-teman penikmat cerita dan juga penggemar channel Sungai Kaker, silahkan yang tahu tentang cerita Rondo Kuning silahkan komentar. Ya, kita Atau silahkan kirim email ke kita ya. Nanti Ya. bisa kita tambahkan ke cerita selanjutnya. Siapa tahu kita juga sama-sama dengar, tapi kan saya juga nggak berani ceritakan kalau belum jelas ya mas. Ini Kalau belum yang jelas. Ya, Cuma banyak cerita itu banyak versi. Ya, Cuma kejelasannya untuk validnya kita juga belum tahu. ya benar-benar. kemungkinan kalau di apa itu domisili area Blitar boleh datang ke sini. Ya, Boleh, silakan. Silakan. nggak Apalagi apa-apa. untuk warga di daerah Rondo Kuning tersebut yang mungkin punya cerita valid, silakan. Silakan, Ayo komen. di share di sini. Ya. Nanti kan kita bisa untuk berbagi apa itu pengalaman lah Pengalaman. kepada teman-teman Teman-teman yang belum pernah tahu daerah situ lah. agar selalu bisa berhati-hati. Ya, Udah cukup Mas? Apa masih ada lagi? setahu Mungkin saya cuma itu mas. Nanti kalau ada teman-teman yang mau kirim atau menambahkan cerita tentang Rondo Kuning silahkan di komen atau dikirim ke email kita ya. iya, Ya. nanti emailnya di deskripsi. Atau Ya. punya cerita di tempat lain, nggak apa-apa. Nanti dikirim aja ke emailnya. Cek Bisa kami deskripsi. ceritakan lagi mas. Iya. Ya. Atau teman-teman ada yang mau jadi bintang tamu boleh kan di sini? Boleh kan? Boleh. Cerita kayak saya ini kan boleh. Boleh. Silakan saja ya. Yang penting ceritanya valid Nah, Ah. itu. dan Ini, emang Mas. bener-bener terjadi. Walaupun gitu. apa itu nggak punya cerita, kalau ingin Oh iya, iya. apa jadi bintang tamu atau sekedar ingin menyaksikan langsung apa itu ingin mendengarkan langsung cerita juga nggak apa-apa. Oke, Kita selalu silakan. terbuka. Ya, Kita seneng kok kedatangan teman baru Iya. seneng kita. Ya. kita masih betul lah banyak. Ya. Sudah Mas? Udah cukup. Ya, mungkin sekian dulu video dari kita. Untuk teman-teman yang suka dengan video kami, silahkan share teman-teman sosial media. Dan untuk yang ingin membagikan cerita, di emailnya sugengarifina@gmail.com atau cek di deskripsi. Terima kasih. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.